adik teruna. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari Minggu 6 Desember 2020. Tetap semangat dan sehat selalu ya adik teruna semua. Sebelum kita memulai ibadah, kita menaikkan pujian pada lagu pembuka. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kakak-kakak semua dan adik-adik teruna, sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena hari baru yang telah kau berikan kepada kami. Sekarang kami berkumpul di sini ingin melakukan ibadah hari Minggu. Ya MPT, kiranya Engkau mau menemani kami, menyertai kami dari awal ibadah hingga pada akhirnya, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja ya Bapa. Kiranya apa yang nanti kami dengar dalam penyampaian firman dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami sehingga dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan nas pembimbing pada minggu pagi hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 18 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian nas pembimbing pada Teruna, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita menaikkan pujian dengan bernyanyi bersama. Mari kita bernyanyi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini Tuhan. Begitu banyak berkat yang boleh kami terima. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan kembali membaca firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, urapi kami semua, dalam nama Yesus Kristus, sumber anugerah, kami siap mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 hingga 26. Oke, mari kita baca bersama. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nov di hari ini Minggu 6 Desember 2020. Nah, walaupun kita masih melalui belum tatap muka langsung, kita tetap harus semangat ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tadi kan kita udah baca tuh pembacaan Alkitab kita. Apa yang bisa kita tangkap dari pembacaan kali ini? Nah, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, adik-adik pernah nggak nih mengalami masalah, merasa stuck, merasa buntu, terdesak, terus nggak tahu lagi harus kemana kita mengadu, kemana lagi kita harus berlindung? Adik-adik tahu nggak jawabannya? Kepada siapa kita harus minta tolong? Siapakah penolong kita yang utama adik-adik? Ya, kakak yakin kalian semua udah tahu jawabannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah gunung batu kita, gunung batu yang teguh. Nah, pada pembacaan kita hari ini kita melihat kisah bahwa bangsa Yehuda dalam hal ini mereka sangat terdesak adik-adik. Mereka merasa sangat takut karena ancaman dari bangsa lain. Dalam hal ini bangsa mana? Bangsa Asyur. Jadi lokasinya waktu itu bangsa Israel yang besar sudah terlebih dahulu ditaklukkan, kemudian masih ada bangsa Yehuda. Nah, kemudian mereka secara geografis memiliki ancaman dari bangsa Asyur. Mereka memiliki ancaman dari bangsa Asyur yang bisa dengan mudah menaklukkan mereka kalau terjadi peperangan. Nah, mereka merasa terdesak, tidak tahu harus minta tolong pada siapa. Sempat ada ide politik mereka yang menginginkan memanfaatkan bangsa Mesir untuk membantu mereka melawan bangsa Asyur. Nah, tetapi setelah dipertimbangkan lagi, walaupun secara logika mungkin masuk akal, tetapi kalau dipikir-pikir meminta bantuan Mesir justru mengundang masalah yang lebih besar lagi bahkan di masa depan. Bisa jadi setelah menang melawan bangsa Asyur, mereka kembali ke penjajahan Mesir seperti zaman dahulu yang akhirnya dibebaskan oleh Musa. Nah, lalu apalagi alternatifnya? Nah, di dalam situasi pelik ini, di dalam situasi sulit ini, akhirnya bangsa
Yehuda menguatkan diri untuk meminta petunjuk Tuhan. Dan petunjuknya adalah untuk tidak meminta bantuan Mesir. Karena kalau meminta bantuan Mesir ibarat keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Sama aja bahayanya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menghadapi bangsa Asyur. Long story short, pendek cerita, kalah apa menang bangsa Yehuda melawan Asyur? Kalah. Dan mereka memang akhirnya sempat dikuasai oleh bangsa Asyur. Namun karena mereka dari awal meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Allah, ya pada akhirnya dibebaskan lagi nggak dari bangsa Asyur? Ya, mereka akhirnya dibebaskan lagi dan memperoleh kembali kemerdekaannya pada akhirnya. Nah, walaupun pada prosesnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pengennya bangsa Yehuda kalau bisa itu datang musuh langsung dilibas sama Tuhan. Shoo! Langsung menang aja pas perang. Gitu kan lebih simple, terlihatnya lebih sederhana. Nah, terlihat di sini bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, tapi belum tentu prosesnya sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Oke. Kalau kita lihat lagi, sebetulnya kenapa sih dikasih menang bangsa Asyur? Tuhan pasti punya alasan. Dan memang alasan kejatuhan bangsa Yehuda ini karena dosa adik-adik. Karena mereka tidak setia pada Allah. Mereka berpaling dari Allah, mulai menyembah berhala-berhala. Sehingga pada akhirnya ya Allah harus memberikan penghukuman pada mereka. Apabila mereka tidak menerima penghukuman itu, mungkin mereka tidak akan menjadi tertib. Mungkin habis minta tolong sama Allah, begitu menang perang, kembali lagi ke kebiasaan lama. Dan itulah yang Allah selalu mau kita berproses, menjadi yang lebih baik. Walaupun prosesnya mungkin kita tidak selalu senang, tetapi itulah proses Allah. Di dalam perbuatan Allah yang izinkan pada kita, apa yang terjadi pada kita, itu terkandung kasih dan keadilan. Itu yang kita harus ingat baik-baik, adik-adik. Setidaknya ada 2 poin pembelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, dan selalu dalam pertolongannya lah terkandung kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Di dalam kasih Tuhan ada keadilan, dan dalam keadilannya ada kasih. Jadi seperti yang kita lihat dalam kasus bangsa Yehuda tadi, memang dikasih dulu jatuh ke bangsa lain, dikalahkan dulu dalam perang, tapi akhirnya juga dibantu kembali untuk bangkit, maju sampai akhirnya bisa menjadi bangsa yang maju lagi. Dan yang poin kedua yang kita juga garis bawahi, bahwa pertolongan Tuhan caranya mungkin berbeda dengan apa yang kita mau. Kalau maunya manusia mungkin langsung menang perang aja dari awal. Ngapain pakai kalah dulu terus muter-muter ceritanya, mendingan dari awal langsung menang. Tapi Tuhan juga melihat apa adik-adik? Proses. Ya. Dilihat proses kita, apa yang akan terjadi bagi perkembangan kita, itu juga Tuhan perhatikan. Apa yang akan terbaik dalam perkembangan kita, Tuhan Yesus yang lebih tahu daripada bahkan kita sendiri. Nah, sekarang kita juga harus bisa mengambil ini untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam banyak hal mungkin apa yang kita inginkan belum tentu tercapai ya. Seringkali pengennya A, yang terjadi malah B. Padahal belum tentu yang B ternyata lebih buruk dari A. Contoh cerita, kakak waktu masih sekolah dulu, teman-teman kakak tuh banyak yang ada beberapa yang ingin masuk kelas IPA, cuman karena tidak bisa akhirnya masuk kelas IPS. Nah, di antara teman-teman itu ternyata memang ada yang waktu itu dia udah berjuang banget untuk masuk IPA tapi emang nggak dapet, dan akhirnya masuk IPS. Tapi setelah 3-4 tahun kemudian kami sama-sama kuliah di akuntansi, yang dimana itu sebetulnya jurusan IPS terkaitnya. Ya, dia lebih paham lebih awal jadinya dibanding dengan yang teman-teman dari IPA waktu mungkin pengantar akuntansi 1 masih bingung-bingung sama jurnal-jurnal, tapi yang dari IPS ya udah jago dari awal gitu kan. Ternyata gantian dia bilang ke kakak, ya kalau akhirnya ke akuntansi ngapain pakai masuk IPA segala. Nah, bener juga sebenarnya.
Jadi apa yang terjadi sebenarnya bisa jadi bahkan lebih baik lagi. Nah, begitu juga misalnya sering apa nih kita kalau adik-adik kecewa tuh tidak menang lomba. Tidak menang lomba, kenapa? Padahal ya kalau mau dibikin menang-menangan mungkin bisa aja sama Tuhan, hal mudah. Cuman Tuhan juga lihat prosesnya. Apakah kita sudah cukup latihannya? Apakah tim kita memang ikatannya itu sudah bagus sehingga bisa lebih kompak dari lawannya, karena mungkin lawan ke depannya akan lebih sulit lagi, akan tim yang lebih hebat lagi. Dan kalau kita hanya menang kebetulan, bisa lebih berat lagi bagi mental kita kalau hanya untuk terbantai di pertandingan berikutnya. Dan banyak contoh kasus-kasus lain di mana kita butuh untuk mengandalkan Tuhan, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, jadi nggak cuma ngandalin doang. Seringnya nih adik-adik kita udah minta tolong sama Tuhan, kita emang ngandalin Tuhan, tapi begitu Tuhan kasih pertolongannya, kita nggak suka sama caranya. Kita sukanya jalan yang lebih instan. Nah, sekarang kalau kakak kasih pertanyaan nih untuk kita semua. Kalau nih kita katakanlah dalam perjalanan kita melihat ada dua cabang jalan. Yang satu terlihat lebih lurus dan yang satunya berliku dengan banyak kabut dan halangan-halangan lainnya. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu kita untuk lewat jalan yang penuh kabut dan halangan itu. Nah, kakak tanya sama kalian, apakah kita berani untuk tetap mengikuti apa yang sudah Tuhan bisikan pada kita? Nah, disitulah tantangan kita. Seringkali logika kita sebagai manusia, takut udah jelas jalan yang itu kayaknya lebih pendek, lebih kelihatan gampang, kenapa harus pakai jalan yang susah kak? Ya, wajar seperti itu. Manusia pasti berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita memang sudah yakin Tuhan mengarahkan apa, itu harus kita ikuti adik-adik. Karena walaupun hal sulit, tapi dengan penyertaan Tuhan, itu hasilnya akan tetap lebih indah. Dan memang tidak mudah untuk dipelajari. Ini adalah pembelajaran yang akan senantiasa berlangsung terus seumur hidup kita untuk menjadi patuh, taat, dan mengikuti ajaran Tuhan dan setia mengikutinya. Itu yang terakhir itu agak sulit, sedikit lebih sulit, karena untuk tetap setia itu tidak mudah. Dikala apalagi kita merasakan kesulitan, kita merasa tidak mampu. Nah, disitulah selama kita berani. Jadi setelah kita percaya pada Tuhan, kita minta tolong pada Tuhan, kita harus setia mengikutinya. Kita ikuti terus jalan Tuhan, pasti kita akan memperoleh keselamatan. Mungkin itu aja renungan dari kakak pada hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat dan kita semakin dikuatkan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap semangat. Teman-teman, saat ini kita masuki ke pengucapan syukur. Sebagai ungkapan syukur hati kita, teman-teman dapat memberikan persembahan dengan transfer ke Bank Mandiri atas nama GPIB Fata seperti yang tertera pada layar. Mari sambil mengiringi persembahan ini kita menyanyikan lagu. Mari kita bernyanyi. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, hingga pada hari ini Tuhan masih izinkan kami menikmati segala pemberian-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa, dan pembangunan gereja ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, pada pagi hari ini dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, kami menaikkan syafaat kepadamu Bapa di dalam pokok-pokok doa yang akan kami sampaikan kepadamu. Tuhan, terima kasih hingga pada saat ini kami boleh tetap beribadah dengan nyaman dan aman, walaupun melalui media online Tuhan Yesus ataupun Zoom meeting Tuhan. Bapa, Engkau tetap menjaga kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh beribadah dengan rasa aman. Yang mana mungkin di luar sana Tuhan, di kejauhan sana, sudah mulai banyak orang yang kesusahan untuk beribadah kepadamu Bapa. Tolong kuatkan iman kami, tolong kuatkan iman percaya kami kepadamu, sehingga dalam bentuk apapun ibadah itu kami lakukan, semua untuk memperkuat iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, di persekutuan teruna ini Tuhan, mungkin masih banyak adik-adik yang mulai malas untuk mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Bapa, tolong jamah hati mereka agar senantiasa mau mengikuti ibadah Tuhan, karena hanya dengan jalan mengikuti ibadah dan melakukan persekutuan dengan teman-teman seiman, iman percaya mereka boleh kembali terasah Tuhan Yesus. Bapa, kuatkan dan mantapkan iman kami kepadamu Tuhan, karena menjelang hari-hari kedatangan-Mu akan banyak tantangan di depan sana Tuhan. Jika kami tidak selalu memakai senjata firman Allah untuk kehidupan kami di masa remaja ini Tuhan, pasti kami akan kalah Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat adik-adik teruna kami di dalam sekolah mereka, di dalam studi mereka Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, di dalam pandemi seperti ini, kami adik-adik masih bersekolah dari rumah Tuhan Yesus. Tolong Bapak senantiasa berikan mereka semangat juang yang tinggi, sehingga lewat apapun pelajaran yang mereka dapatkan, mereka boleh fokus belajar, semangat dan tidak malas-malasan, apalagi sampai menyusahkan orang tua. Kami semua mungkin dalam keadaan yang lelah Tuhan Yesus karena pandemi ini. Namun kami percaya bahwa kekuatan dan semangat yang berasal daripadamu saja yang akan selalu memantapkan hati adik-adik, semangat juang adik-adik untuk tetap bisa memberikan yang terbaik apapun media mereka untuk belajar Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja di seluruh muka bumi, terkhususnya juga Efata. Kami teringat akan saudara seiman kami yang ada di Sigi, Sulawesi Tengah Tuhan. Apa yang mereka lalui begitu mengerikan Tuhan. Tapi Tuhan, jadikanlah iman percaya kami kepadamu tetap kokoh dan teguh di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, biar Tuhan seluruh kehidupan kami serahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, jaga gereja kami Efata juga Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Hingga pada saat ini masih boleh beroperasi untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu di Efata Tuhan Yesus. Tuhan, di dalamnya ada para pendeta jemaat yang bertugas di sana Tuhan Yesus. Bapa, berikan kesehatan buat para pendeta kami. Begitu banyak syafaat yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan.
baik sesudah ataupun sebelum, dan yang akan terjadi. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahuinya. Ya Bapa, demikian syafaat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Biarlah segala sesuatu yang menjadi harapan kami tidak mendahului apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik dan kakak-kakak terkasih, IHMPT online kita akan segera berakhir. Sebelum nanti kita tutup di dalam doa, yuk kita sama-sama menyanyikan kembali satu lagu pujian. Adik-adik dan kakak-kakak, mari kita tutup IHMPT online kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh mengikuti IHMPT online melalui YouTube channel pada hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga kami boleh senantiasa menjadi anak-anak terang yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, haleluya, amin.